Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil kerja saya dengan narasumber saya sendiri, Maulida Mutmainah, dengan NIM 23061334202, dan anggota kelompok saya ada Faiza Alfira Zika dengan NIM akhir 192, Sirila dengan NIM akhir 194, Vivi Ramadhani dengan NIM akhir 195, Ilman Izatur Rahman dengan NIM akhir 196, Revika Amelia dengan NIM akhir 197, Handi Alfriz dengan NIM akhir 198, Naila Putris dengan NIM akhir 199, Dia Ayu dengan NIM akhir 200, Esti Safitri Ningrum dengan NIM akhir 201, dan Fairus Yamna dengan NIM akhir 203. Oke, yang pertama yaitu di sini ada pokok materi yang akan dibahas, yaitu ada dua. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan yang kedua, pembangunan jati diri bangsa. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pembangunan merupakan suatu proses yang mengedepankan dinamisme nasional dan berdampak merata pada seluruh aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada kelompok atau sebagian masyarakat saja. Pembangunan nasional memperkokoh jati diri dan individualitas manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis dan seimbang berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional Indonesia merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila harus fokus pada seluruh kehidupan. Tujuan pembangunan nasional adalah menjamin keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan hidup. Pembangunan nasional merupakan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memimpin, membimbing, dan menciptakan suasana kooperatif. Upaya mewujudkan cita-cita nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pembangunan bangsa, karena kata pembangunan berarti peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat rakyat Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam Lentera Pancasila, yaitu Jurnal Hukum dan Penelitian Pancasila, tujuannya memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Yang kedua itu ada pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah paradigma, yaitu suatu pandangan dunia yang menyiratkan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan dalam program pembangunan. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar cara berpikir dan tujuan bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Hal ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional seperti pembangunan ilmu pengetahuan, hukum, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini yaitu yang pertama, mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu menjamin tumbuh kembangnya wawasan nasional berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan gigih bangsa serta kemerdekaan rakyat Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Yang ketiga itu memelihara perdamaian dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan nasional yang dimulai dari sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia, bertakwa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun aspek yang terpengaruh oleh Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu yang pertama, Pancasila paradigma pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam bidang ilmu pengetahuan ini, Pancasila berperan sebagai dasar dan arah penerapannya. Ia memandu aktivitas manusia Indonesia dalam mencari kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensi masyarakat, proses, dan produk ilmiah. Ilmu pengetahuan diarahkan untuk menjadi bagian dari komunitas akademis yang selalu berusaha untuk terus mengejar kebenaran. Pancasila juga menjadi metode berpikir dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi parameter yang memandu proses penemuan dan pemahaman ilmiah. Yang kedua yaitu Pancasila paradigma pengembangan hukum. Pancasila memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum Indonesia. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia memiliki konstitusi yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hukum positif yang mengandung segi positif dan negatif. Segi positifnya ini yaitu Pancasila menjadi landasan yang mengikat negara. Segi negatifnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 UUD 1945. Hukum tertulis termasuk UUD harus selalu merujuk pada dasar negara yang terdiri dari 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, Pancasila menjadi paradigma yang mencerminkan keinginan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila ini diwujudkan melalui penerapan keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mendorong pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi. Implementasi nilai-nilai ini berasal dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan landasan moral bagi masyarakat dalam era globalisasi informasi. Yang keempat yaitu Pancasila paradigma pengembangan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mengacu pada sila keempat yang mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Ekonomi kerakyatan merupakan pendekatan yang menekankan pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan kelompok besar. Politik ekonomi harus memberikan dukungan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini membantu mewujudkan ekonomi yang lebih adil, demokratis, dan partisipasi. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga panduan nyata dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima yaitu Pancasila paradigma pengembangan kebudayaan bangsa. Pancasila juga menjadi kerangka bagi pengembangan kebudayaan bangsa. Paradigma ini memastikan bahwa pembangunan nasional harus menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang beragam di Indonesia. Paradigma ini memadukan pembangunan lokal, regional, dan nasional, menciptakan keseimbangan dan kemerataan. Nilai-nilai Pancasila ini menggambarkan karakteristik budaya yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan kesepakatan bersama yang mendorong kesejahteraan umum, pencerahan bangsa, dan ketertiban dunia. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Pancasila juga menjadi panduan dalam pembangunan pertahanan. Paradigma baru TNI mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas negara. Dalam konteks pertahanan, TNI bertugas dalam pemberdayaan kelembagaan fungsional sesuai dengan kesepakatan bangsa dan konstitusi. Pancasila ini memandu TNI untuk fokus pada pertahanan terhadap ancaman dari luar negeri, sementara fungsi keamanan dalam negeri ini menjadi tanggung jawab Polri. Konsistensi doktrin gabungan yang mencakup keseimbangan antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menjadi bagian integral dari paradigma ini.
Materi pokok yang kedua ini yaitu pembangunan jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Demikian pula dengan istilah jati diri bangsa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka. Jati diri bangsa ini akan tampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ialah Pancasila, yang merupakan pengejawantahan dari konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas. Membangun jati diri bangsa Indonesia berarti membangun jati diri setiap manusia Indonesia, yang tidak lain adalah membangun manusia Pancasila. Jati diri akan menampakkan wajahnya dalam bentuk sikap dan perilaku subjek, individu, atau entitas terhadap tantangan yang dihadapinya. Membangun jati diri bangsa Indonesia berarti membangun jati diri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun karakter manusia Indonesia. Sasaran utama dalam pembangunan jati diri bangsa dan karakter adalah para pendidik, tenaga kependidikan, dan para pemimpin masyarakat. Bila para tenaga kependidikan dan para pimpinan masyarakat telah memiliki karakter dan jati diri seperti yang diharapkan, maka masyarakat luas akan segera mengikutinya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pembangunan merupakan suatu proses yang mengedepankan dinamisme nasional dan berdampak merata pada seluruh aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada kelompok atau sebagian masyarakat saja. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan segala aspek bidang kehidupan bangsa yang ada di dalamnya, juga mengatur tatanan pendidikan di bangsa kita. Pancasila adalah dasar dari pendidikan nasional seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Pancasila bisa dikatakan salah satu dasar terpenting dalam pendidikan nasional di Indonesia. Pancasila adalah warisan jenius para pendiri bangsa. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan Indonesia karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila ialah hasil perjuangan dan kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita dan tujuan nasional. Ini adalah daftar rujukan yang saya ambil. Mungkin itu dari materi dari hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan bisa juga tulis di kolom chat. Baik, Naila Putri bisa bertanya. Oh iya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Baik, Vivi Ramadhani bisa bertanya. Izin bertanya, dalam penerapannya, apalagi di zaman sekarang ini yang dituntut banyak sekali perubahan, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi pada saat menerapkan Pancasila sebagai landasan, sebagai paradigma pembangunan nasional, lalu bagaimana solusi dari permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi? Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan mungkin. Baik, mungkin gak ada yang mau bertanya lagi. Saya izin mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vivi Ramadhani dulu terlebih dahulu. Pertanyaannya yaitu apa saja hambatan yang terjadi saat menerapkan Pancasila sebagai pembangunan nasional dan apa solusinya. Ada beberapa hambatan yang terjadi saat menerapkan Pancasila sebagai pembangunan nasional, yaitu diantaranya yang pertama yaitu adanya perbedaan interpretasi, yaitu tafsir yang beragam terhadap nilai-nilai Pancasila bisa menjadikan hambatan dalam menyepakati implementasi konkretnya. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Ini bisa menghambat pengimplementasian dari Pancasila itu sendiri. Yang ketiga itu ketidaksesuaian dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Ini bisa menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila juga yang bersifat inklusif dan adil. Dan untuk solusi yang bisa dilibatkan yaitu yang pertama penguatan pendidikan dan sosialisasi, ini melalui pendidikan dan sosialisasi yang intens. Masyarakat ini bisa lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua ini keterlibatan aktif masyarakat. Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan implementasi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat meminimalisir konflik interpretasi. Dan yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas. Ini menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Putri, yaitu apakah ada konsekuensi atau dampak dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di kehidupan dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kehidupan sekarang di masyarakat. Dampak dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini salah satunya yaitu Baik, ya mohon maaf tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Putri ini, yaitu dampak dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di kehidupan ini. Salah satunya adalah menciptakan landasan yang kuat untuk keberagaman dan persatuan dalam bangsa Indonesia. Lalu untuk implementasinya dalam kehidupan masyarakat ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, terus pembentukan kebijakan yang berlandaskan Pancasila, serta praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai tersebut seperti kayak gotong royong, toleransi, dan keadilan. Bagaimana Naila Putri, apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang mau ditanggapi? Oke, sudah jelas. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah join Google Meet untuk presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.